Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana hari ini keadaan anak-anak? Tentunya baik sekali ya. Puji Tuhan, hari ini kita dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita dalam keadaan sehat. Itu yang sangat kita harapkan setiap hari. Bangun tidur, kita berdoa, memohon atau ucapan terima kasih kepada Tuhan karena semalaman kita sudah dijaga Tuhan dan hari ini paginya kita sudah mendapatkan kesehatan ya, dan kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk menghirup udara yang segar ini. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang berbelas kasih. Apa sih berbelas kasih itu? Tentunya anak-anak sudah tahu semua ya. Berbelas kasih itu adalah kita peduli kepada sesama kita yang sangat membutuhkan kita. Ya. Nah, orang-orang yang membutuhkan kita tidak hanya sebatas barang atau apa, juga berbelas kasih itu kita memberikan perhatian kepada sesama. Nah, kepada teman yang laki maupun perempuan itu sama saja. Kalau sahabat-sahabat kita membutuhkan kita, kita harus selalu ada untuk mereka. Kita harus membantu. Ya, Bu Maria dan pembina yang lain percaya kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak selalu memperhatikan teman-teman yang sangat membutuhkan, yang sangat peduli terhadap teman-temannya saat ini. Apalagi saat ini kita masa prapaskah ya sayang ya. Pada masa prapaskah ini kita belajar menyisihkan sebagian uang saku kita. Bu, sekarang sudah tidak sekolah, tidak dikasih uang saku sama mama. Biasanya kalau kita sekolah kasih uang saku. Dan pada saat ini kita tidak pernah membeli sesuatu di luar karena keadaan seperti ini. Nah, tapi kita kan mempunyai, biasanya mama, oh ini bagianmu tak kasih, sedikit aja kita sisihkan. Biasanya seperti tahun-tahun yang lalu anak-anak mengumpulkan APP ya, aksi puasa pembangunan khusus untuk anak-anak. Nanti kita kumpulkan menjadi satu pada saat kita akan merayakan Paskah nanti. Ya, uang itu nanti bukan untuk pembina atau untuk gereja, tidak anak-anak. Sebagian nanti kita berikan kepada yang sangat membutuhkan. Ya. Anak-anak belajarnya dari situ sayang, ya. Jadi pada kesempatan ini ayo kita sekarang belajar mengumpulkan sedikit rezeki yang kita terima untuk sahabat-sahabat kita yang sangat membutuhkan. Ya, pasti anak-anak sudah melakukan ini, pasti semuanya sudah melakukan. Karena seperti biasanya kita melakukan hal seperti ini, ya. Terima kasih anak-anak ya, karena anak-anak sudah melakukan kegiatan ini dan anak-anak peduli kepada yang lain. Terima kasih, semoga hari ini anak-anak bisa mengikuti kegiatan di Minggu Gembira ini dengan semangat dan bergembira. Sampai ketemu dan dadah.
pagi Bu Guru dan teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungannya. Sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan sekami Santa Agnes, marilah bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah kesehatan yang boleh kami nikmati saat ini, sehingga kami dapat kembali mengikuti kegiatan sekami Santa Agnes pada pertemuan APP yang kedua ini. Bukalah pikiran dan hati kami supaya bisa menerima sabdamu, sehingga kami memiliki sikap yang berbelas kasih sesama kami. Amin. Santa Agnes, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa ya, selalu mematuhi 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sehingga kita dijauhkan dari corona. Tuhan memberkati. Halo adik-adik sekami dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali. Kita memasuki Minggu Prapaskah kedua. Adakah adik-adik yang masih ingat apa tema yang minggu lalu? Siapa yang menjadi tokoh pada minggu lalu? Ya, benar, Sakeus. Bagaimana Sakeus bertobat, lalu ia akhirnya mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang diperasnya. Kok bisa ya? Sedrastis itu pertobatan Sakeus. Tentu Sakeus merasa berdosa ya, bersalah gitu. Telah mengambil bagian yang bukan bagiannya. Ia merasa berdosa dan merasa kasihan kepada orang-orang yang sudah diperasnya. Sehingga kemudian ia mengambil langkah itu. Rasa belas kasihanlah dalam diri Sakeus yang mendorong ia melakukan perbuatan setelah dia bertobat. Itu yang akan kita bahas pada Minggu Prapaskah yang kedua, yaitu tentang belas kasih. Sabda Tuhan hari ini juga mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan pertobatan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Adik-adik, Tuhan Yesus sendiri adalah contoh figur belas kasih yang paling utama. Perbuatannya selama Yesus berada di dunia, seluruhnya adalah perbuatan kasih. Banyak sekali contoh yang menunjukkan Yesus itu penuh belas kasih. Masih ingat semua ya adik-adik bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena Yesus kasihan, mereka dari tadi mendengar Yesus berkhotbah. Banyak orangnya, panas, haus, lapar. Tuhan Yesus kasihan dan mengusahakan mujizat itu sehingga 5.000 orang itu bisa makan. Apalagi tindakannya, menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus tuh gak tegaan melihat orang sakit, orang lumpuh, aduh kasihan gak bisa jalan, orang buta, kasihan gak bisa melihat. Selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan dan kemudian Yesus menyembuhkan orang itu. Bahkan
Yesus juga membangkitkan orang yang sudah mati. Semua tindakannya adalah belas kasih. Nah, kalau kita semua, ibu sendiri, adik-adik semuanya ini disebut anak-anak Allah, otomatis sudah selayaknya, sudah semestinya kita ini meniru yang Allah lakukan. Sejak kecil mungkin kita tidak sangat merasakan itu ya, tapi ketika di sekolah atau ketika berteman dengan banyak teman, apakah adik-adik merasa seperti gini ya, mudah kasihan, mudah memberi, atau malah cuek, atau malah biar urusan mereka, ini bagianku, ini punya aku ambil sendiri? Apakah seperti itu? Adik-adik, rasa belas kasih itu memang tidak timbul dengan sendirinya, tidak bisa muncul dengan sendirinya tanpa kita mau meluangkan waktu, perhatian, dan hati kita. Contohnya begini, empati belas kasih itu kadang tidak bisa ya, cuman kita mendengar gitu kadang-kadang kurang. Misalnya nih, mama satu kali cerita ke kita, Dek, tukang becak depan rumah itu loh, makin lama makin tua, nggak kuat lagi dorong becaknya, kadang hampir nabrak, rasanya susah payah, makin rentah, kasihan sekali mama melihatnya. Nah, kita diceritain sambil main game, sambil mata menatap HP, otomatis kita mungkin hanya itu saja. Kita tidak mau perhatian. Tetapi kalau kita mau meluangkan telinga kita untuk mendengar, hati kita untuk ikut merasakan, lalu kemudian mata kita untuk melihat, satu kali kita lihat benar di depan rumah, aduh iya ya, kasiannya sudah tua gitu masih tarik becak, hujan, kadang kelihatan tidak kuat mendorong becaknya. Lalu hati kita timbul rasa kasihan, Ma, punya uang lebih enggak? Atau Ma, punya lauk lebih enggak? Aku mau kasih Bapak itu. Nah, adik-adik, kita perlu yang namanya membuka mata. Dari mata nanti hati kita ikut tertegur, hati kita ikut tergerak. Allah memberi kita mata untuk kita melihat sekeliling, bukan menghakimi, tapi kita diberi hati, diberi mata untuk peduli akan orang lain. Melihat teman yang jatuh, kita bantu membangunkan. Lihat orang misalnya ada kejadian kecelakaan depan kita, kita beri minum. Ada pengemis, mungkin ada makanan enggak? Kita kasih makan. Apa saja bisa kita lakukan untuk menunjukkan belas kasih kita. Juga sama mbak di rumah, tentu adik-adik punya ya mbak atau orang yang membantu di rumah. Mungkin hanya berbagi kerupuk misalnya, atau berbagi permen, atau hanya mengatakan, Mbak, berat ya Mbak, tak bantu ya Mbak. Hal kecil saja itu sudah membuat satu penghargaan yang besar buat orang lain. Nah, adik-adik, ada satu tokoh yang luar biasa baiknya, yang menjadi contoh belas kasih. Siapa beliau kira-kira? Pernah melihat wajah itu? Tentu semuanya pernah. Beliau adalah tokoh yang sangat terkenal. Siapa? Ya, Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah contoh bagaimana ia membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan orang lain. Seluruh hatinya yang penuh belas kasih. Bunda Teresa seperti Yesus. Lihat orang menderita nggak tega. Lihat orang sakit kusta, bahkan beliaunya berani untuk menyentuh orang-orang itu. Sementara orang lain menyisihkan orang itu, membuang orang-orang sakit kusta itu, justru Bunda Teresa menjamah, merawat, melihat anak-anak kecil-kecil kelaparan, Bunda Teresa menggendongnya. Lihat orang sakit, tangannya terulur. Pendek kata, semua yang dilakukannya adalah perbuatan belas kasih. Ibu Teresa ini orangnya tulus,
ikhlas. Baiknya Paul, ya, berani berkorban, berkatnya tidak diambil sendiri. Setiap kali dia mendapat bantuan dari orang lain, dibagikan kepada yang membutuhkan. Nah, adik-adik, Ibu Teresa, terutama Yesus juga akan menjadi contoh bagi adik-adik semua, bagi kita semua dalam menjalani hidup ini. Khususnya di masa Prapaskah, di masa pertobatan kita ini. Mari kita belajar seperti itu, memiliki hati yang penuh belas kasih, mau peduli pada orang lain. Kita wujudkan pertobatan kita dalam perbuatan nyata, sekecil apapun itu. Seperti yang dikatakan Bunda Teresa, lakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Siap adik-adik semua? Semakin kita beriman, semakin kita solider. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman sekami, Santa Agnes Keraksaan, dalam pertemuan APP kedua ini, ayat yang menarik atau ayat emasnya adalah Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu pada APP yang kedua ini. Semoga kami semakin berbelas kasih dan peduli sesama temanku yang terlebih, yang berkekurangan dan menderita, amin. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan kami mati, amin. Santa Agnes, doakanlah kami, amin. Terima kasih teman-teman. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi